Overthinking. Kayaknya kita semua pernah ya ngalamin ini. Rasanya tuh kayak kejebak di kepala sendiri, muter-muter skenario yang sama terus-terusan. Bikin capek, bikin frustrasi. Nah, di sini kita bakal bongkar tuntas apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita dan yang paling penting, gimana caranya ambil alih kendali lagi. Coba deh bayangin. Pernah nggak sih malam-malam udah coba buat tidur, tapi otak rasanya nolak buat istirahat? Terus saja muter, ngulang lagi obrolan tadi siang, atau cemas mikirin besok gimana. Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, inilah inti dari yang namanya overthinking. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita akan bahas apa artinya terjebak dalam pikiran sendiri dan gimana dampaknya buat kita. Nah, ini nih poin pentingnya. Overthinking itu bukan mikir yang produktif. Sama sekali bukan. Ini lebih kayak roda hamster yang muter di tempat. Kita kejebak di situ, nganalisis terus-terusan penyesalan masa lalu, atau cemas sama masa depan, tapi nggak pernah benar-benar maju selangkah pun. Coba cek, ada yang familiar nggak dari daftar ini? Mungkin susah banget buat ngambil keputusan, bahkan untuk hal sepele. Atau terus-terusan kepikiran obrolan yang udah lewat? Nah, ini semua tanda-tanda klasik. Ini nunjukin gimana overthinking itu nyusup pelan-pelan ke hidup kita, bikin kita cemas dan akhirnya ngerasa kewalahan. Oke, sekarang bagian yang seru nih. Sebenarnya, apa sih yang terjadi di dalam otak kita pas lagi overthinking? Yuk, kita intip sedikit dapur kepala kita. Jadi, di otak kita ada yang namanya korteks prefrontal, atau kita sebut aja PFC. Anggap aja dia ini manajer pemecah masalah. Normalnya, dia kerja buat nyari solusi. Tapi pas kita overthinking, si PFC ini malah jadi super aktif. Dia malah sibuk nganalisis masalah yang sama, lagi dan lagi tanpa henti. Bukannya nemu solusi, malah muter-muter di situ aja. Lanjut kita kenalan sama amigdala. Ini tuh kayak sistem alarm di otak kita. Nah, pas kita mulai cemas berlebihan, si amigdala ini langsung nyala. Dia bakal memicu respons lawan atau lari, ngebanjirin tubuh kita pakai hormon stres. Makanya, kita jadi ngerasa tegang, gelisah, bahkan bisa kerasa di badan. Dan, komponen ketiga dari trio ini adalah hipokampus. Tugas dia adalah ngambilin memori, kayak petugas arsip gitu. Masalahnya, pas kita overthinking, si hipokampus ini malah seneng banget ngambilin arsip-arsip negatif dari masa lalu. Kenangan buruk inilah yang jadi bensin baru buat si PFC dan amigdala, bikin siklusnya makin kenceng. Jadi, biar lebih jelas, kita bisa lihat rangkumannya di sini. Bayangin alurnya gini. PFC mulai ngeanalisis tanpa henti. Ini bikin amigdala panik dan nyalain alarm cemas. Alarm ini nyuruh hipokampus buat nyari bukti dari masa lalu, yaitu kenangan-kenangan negatif. Nah, kenangan buruk ini dikasih lagi ke PFC sebagai bahan baru buat dianalisis. Terus aja begitu. Ini yang namanya lingkaran setan, atau feedback loop, yang makin lama makin kuat dan makin susah buat diputusin. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita bisa sampai overthinking? Yuk kita coba gali lebih dalam. Apa aja akar penyebabnya? Dari dalam diri kita sendiri ternyata ada beberapa pemicunya. Misalnya perfeksionisme yang bikin kita ngerasa semuanya harus sempurna, padahal kan nggak mungkin. Atau rasa takut gagal yang akhirnya malah bikin kita nggak berani ngapa-ngapain. Pengalaman traumatis di masa lalu juga bisa bikin otak kita jadi super waspada, terus-menerus nyari ancaman bahkan di tempat yang aman. Ternyata, lingkungan dan gaya hidup juga ngaruh banget loh. Stres kronis, entah dari kerjaan atau hubungan, bisa bikin otak kita kayak siaga satu terus-terusan. Kurang tidur juga bikin kita makin susah ngatur emosi. Dan jangan lupa, di zaman sekarang ini, kita dibombardir informasi dari mana-mana yang gampang banget bikin kepala jadi penuh dan akhirnya overanalisis. Oke, cukup ya bahas masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Solusinya. Di bagian ini, kita bakal fokus ke strategi-strategi praktis yang bisa langsung dicoba untuk ngambil alih kendali dan nenangin pikiran kita yang super aktif ini. Ada dua senjata ampuh nih, mindfulness dan terapi perilaku kognitif atau CBT. Gampangnya gini, mindfulness itu ngajarin kita jadi pengamat. Kita lihat pikiran kita datang dan pergi kayak awan di langit tanpa perlu dihakimi. Nah, kalau CBT, pendekatannya lebih aktif. Kita belajar jadi detektif buat pikiran kita sendiri, nyari pikiran-pikiran negatif, terus secara sadar kita tantang dan ganti dengan yang lebih seimbang dan realistis. Nah, ini ada teknik yang keren banget dan super praktis, waktu khawatir.
Idenya sederhana. Daripada ngebiarin rasa cemas nguasain kita seharian penuh, kita kasih dia kandangnya sendiri. Coba deh, jadwalin 15-20 menit setiap hari khusus untuk khawatir. Di 2 jam itu, kalau ada pikiran cemas muncul, bilang ke diri sendiri. Nanti ya, kita bahas di jam khawatir. Ini cara cerdas buat ngelatih otak kita, dan kita yang pegang kendali. Ada beberapa trik buat ngubah pola pikir kita juga. Pertama, coba deh geser fokusnya. Jangan cuma muter-muter di masalahnya, tapi pikirin, oke, langkah kecil apa yang bisa saya lakuin sekarang? Kedua, belajar buat nerima kalau ketidakpastian itu bagian dari hidup. Nggak semua hal bisa kita kontrol, dan itu nggak apa-apa. Terakhir, jangan pernah remehin kekuatan cerita. Ngobrol sama teman atau keluarga yang kita percaya, itu bisa kasih kita sudut pandang baru yang segar. Tapi penting juga buat kita jujur sama diri sendiri. Kadang strategi-strategi mandiri ini aja nggak cukup. Jadi kita juga perlu tahu kapan sih sebaiknya kita cari bantuan dari profesional. Kalau Anda ngerasa overthinking ini udah bener-bener ngeganggu aktivitas, pekerjaan, tidur, atau hubungan, atau mungkin muncul rasa putus asa yang dalam banget, dan cemas yang rasanya nggak bisa dikendaliin, tolong jangan ragu buat ngobrol sama psikolog atau konselor. Ingat ya, cari bantuan itu bukan tanda kelemahan, justru itu tanda kekuatan. Sebagai penutup, coba renungkan ini. Kita emang nggak bisa stop semua pikiran yang masuk ke kepala. Tapi, kita punya pilihan. Pikiran mana yang mau kita kasih panggung, dan mana yang mau kita persilahkan lewat. Jadi, pertanyaannya buat Anda hari ini, pikiran mana, satu aja, yang bisa Anda pilih untuk dilepaskan? Cuma buat hari ini aja. Kasih diri Anda sedikit ruang buat bernapas.